Mohon maaf ya telat. Saya tadi nyari-nyari link Zoom-nya, nanya-nanya, ternyata kehapus kayaknya. Tadi nanya ke staffnya. Oke, baik, kita lanjut perkuliahannya ya. Minggu kemarin kita baru pengenalan untuk fungsi-fungsinya ya, fungsi-fungsi, terus tools-tools dasarnya. Eh, saya cek kehadiran dulu ya, kehadiran dulu. Ya udah saya absen dulu. Hadir semua berarti. Pak, link download CDS-nya belum jadi dikasih ya, Pak? CDS. Oh iya, berarti belum pada ini ya. Saya nyari-nyari berbayar, Pak. Aduh, saya malah kelupaan. Gak ada yang nanya lagi lupa ya. Saya baru ingat tadi mau kuliah. Iya, mohon maaf. Jadi gimana nih? Belum belum pada nginstal. Belum sih, nggak tahu teman-teman yang lain udah pada install atau belum. Kayaknya udah deh. Waduh, pada saya mau praktek pemodelan nih sekarang nih. Nggak apa, Pak. Biar Kalau teman-teman udah ada yang udah, kalau mau dilanjut nggak apa-apa sih. Kalau saya mah. ya paling dilanjut ya di pemodelan soalnya semesternya nih udah pertemuan 4 sekarang. Kemarin kemarin error ya, kemarin masuk di pertemuan 4. Malah sekarang yang pertemuan 4 tuh. Teman-teman ada yang udah atau belum? Yang belum ada nggak ya? Untuk teman-temannya udah pada nginstal softwarenya belum? Yang lainnya. Pertemuan 4 ya. Pertemuan 3. Udah sih, udah saya absenin pertemuan 3. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang belum ke absen di pertemuan sebelumnya, mau diinfokan ya. Pak, saya Kemarin di kan pertemuan 3 belum di absen, Pak. pertemuan 3 belum. Saya Iya, coba cek dulu. saya waktu itu saya malah absennya di pertemuan 4. Pertemuan 4 ya. Iya, makanya saya bingung nih mau absennya gimana sekarang. Ya udah saya absenin di pertemuan 3 ya. Bentar. Udah kok, udah saya absen semua nih. Udah hadir-hadir sini, udah saya absen-absenin. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, kita lanjut ya ke pembahasan materinya. Kita buka dulu programnya. Saya share juga. Sama nih, tadi juga di matkul desain grafisnya. Kemarin tuh pada error juga absensinya. Makanya saya benar-benarin dulu. 2021.
Kita masuk ke pemodelan karakter aja ya, biar langsung kita praktekkan cara pembuatan model tiga dimensinya. Iya aman-aman, untuk absen aman. Nih ada nih temen ini yang ngasih link downloadannya. Kalau teman-teman ada yang main ke kampus, saya bisa langsung copy nih di saya ada. Saya akan di ruangan kalau kalau teman-teman butuh, kalau ada yang main ke kampus, pada jarang ke kampus ya kalau yang kelas ini. Baik, kita masuk ke pemodelan. Nggak ada yang ke kampus, Pak. Nggak ada ya, pada kerja semua. Ya udah nggak apa-apa. Habis inilah saya share juga kalau misalkan ini linknya. Kalau ini nih ada yang nge-share nih. Pak, tapi nanti boleh minta video ini nggak, Pak, rekamannya? Boleh ada. eh boleh boleh nanti saya mintain linknya. Ini Ya, udah tersimpan otomatis. kan bisa saya ulang-ulang, Pak. Iya, iya tuh harus diulang-ulang soalnya prakteknya gak bisa di ini sekali kayaknya. Harus coba lagi ditonton lagi. Oke baik. eh Bisa recording nggak? kita mulai ya. Pertemuan ini kita coba untuk kemarin kan perkenalan untuk ini area kerjanya dan fungsi-fungsinya. Nah sekarang kita coba pembuatan model karakter tiga dimensi. Saya tadi udah download, bentar, untuk acuannya. Bentar ya, saya belum edit. Ini ukuran berapa ya? Hmm. Tuh, samping satu. Udah, itu aja kan? Ya. Ini.
Ntar ya saya bikin acuannya dulu. Soalnya saya kurang kurang mahir untuk pemodelan, jadi harus ada acuannya. Sudah ada acuannya. Kita masuk ke programnya. Untuk membuat eh, cuan untuk modelan, kita butuh plan. Ini untuk pemetaan gambar yang tadi di sini ya. Ukurannya sama sisi. Maaf ya. Red snapnya aktifkan ya untuk kalau kita putar seperti ini, maka nggak beraturan sudutnya itu tuh ada 30, 50, 40 sudutnya nggak beraturan. Tapi kalau mau mengaktifkan ini snapnya, bukan yang ini nih, angle snapnya. Ada gambar sudut seperti ini untuk rotasi. Nah, jadi pas acuannya tuh sudut-sudutnya 90. Kita perbesar dulu. Nah, ini karena kita butuh di atas, kita geser aja dulu sini. Seperti inilah. Kita butuh tampak depan dan tampak samping. Berarti kita tinggal copy. Cara mengkopinya, kita bisa geser dengan menekan shift, maka akan muncul menu ini untuk mau mengcopy. Di sini bisa kita copy berapa, tergantung kita ngisi di sini. Kita hanya butuh satu, berarti copy satu. Nah, maaf, udah ke copy. Bisa juga kalau misalkan kita butuhnya untuk kan tampak depan dan tampak samping ya. Cara mengkopinya kita bisa juga dengan cara merotate di sini 90 derajat. Nah, kita oke aja. Sudah nih tampak depan dan tampak samping. Cara memasukkan gambar yang tadi saya edit ke sini dengan cara memasukkannya ke material dulu dengan menekan shortcut M di sini. Buat M ya. Nah, bagi yang teman-teman baru nginstal, biasanya tampilannya tuh seperti ini nih. Kalau untuk material. Nah, pas kita nekan M tuh tampilannya seperti ini. Biar lebih gampang kita mengeditnya, kita ganti jadi compact nih. Tadi kan ini kita ganti. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Biar lebih mudah, tinggal klik di sini. Terus di area ini, parameternya ini, diffuse-nya nih, di diffuse klik. Ini untuk mengambil gambar yang tadi.
kayak semacam impor, impor gambar. Di bitmap ini klik, nah ambil yang tadi gambar yang kita edit tadi, contoh kita ambil ini yang nampak depan ini. Nah, masuk ke sini. Ini bisa kita langsung drag ke sini atau kita klik ini. Klik dulu objek untuk pemetaannya, klik di sini, terus disaukan ini. Nah, atau bisa juga kita drag ke sini, ininya klik untuk menampilkan ini, menampilkan materialnya. Nah, seperti itu. Terus yang tampak sampingnya juga sama, di ke diffuse, bitmap, nih tampak samping. Kita drag, klik show. Nah, jadi kita punya acuan tampak depan dan tampak samping. Share, harusnya di tengah-tengah ini. Kita posisikan ini di tengah-tengah dengan cara ininya sumbu X-nya kita nolkan aja. Nah, udah di tengah. Ini juga sama, sumbu Y. Nah, sudah di tengah. Atau biar nggak ngalangi, ini gak usah di tengah, di sini aja. Yang ini harus di tengah. Oke, udah punya gambar seperti ini. Kita kunci dulu gambarnya supaya nggak bisa kita tarik-tarik. Supaya nggak bisa gerak pas kita ngedit, nanti ini ketarik, kegerakin, acuannya jadi rubah. Untuk menguncinya, satu-satu aja biar paham ya. Satu ini, klik kanan, objek properties. Balik lagi. Kita ulang, klik kanan, objek properties, trace. Ini untuk mengunci. Ini udah kekunci. Tapi pas kita kunci, si objek pemetaan ini jadi hilang. Karena ini kita belum mengaktifkan yang ini. Nah, aktifkan ini, checklistan ini kita hilangkan. So, browse-nya. Trace lagi. Nah, ke gambar yang ini kekunci. Yang ini masih belum, yang ini udah kekunci. Jadi kita nggak akan kerubah-rubah lagi nih. Kita ulang supaya lebih paham. Klik kanan, objek properties, saw-nya kita hilangkan, price-nya. Kita punya acuan. Sekarang kita buat modelnya dari objek geometri ini ya. Dari geometri kita buat menggunakan box aja, box. Aktifkan dulu snapnya supaya di gridnya ini terkunci nih, seperti ini. Contoh, kita tarik garis seperti ini.
Kita buatnya dari bentuk badan dulu. Oke, snapnya kita matikan lagi. Nah, untuk mempermudah gambar ini supaya kelihatan transparan ke acuannya, kita siasati dengan menggunakan material lagi. Contoh kita kasih warna dulu biar jelas. Contoh si material ini kita letakkan ke sini, tapi opacity-nya atau transparansinya kita kurangin. Nah, jadi kelihatan. Supaya lebih mudah, kita buat aja di sini di frame 0. Di frame 0 kita aktifkan auto key-nya. Kita nolkan opacity-nya di frame 10. Kita tampilkan opacity-nya. Jadi pas kita geser ke frame 0 kelihatan, geser ke sini ya kelihatan. Disiasatinya seperti itu aja. Matikan lagi auto key-nya. Oke, kita tekan F. Ini untuk front, F3 untuk menampilkan ini. Objeknya kurang di tengah nih. Kita geser manual aja ya. Untuk membuka kunci gambar ini, Alt and press. Kita geser aja manual supaya di tengah-tengah. Nah, itu kita kunci lagi. Oke, oke, kita mulai pemodelannya dari box ini. Oh, kita lihat ada berapa. Nah, box ini kita bisa tambahkan untuk segmennya ya. Nah, contoh seperti ini. Kita bisa tambahkan. Kan? Nah, seperti ini aja. Karena objek sisi dan sisinya ini sama, kita akan buat hanya sebelahnya aja. Jadi pemodelan 3D itu biasanya kalau objeknya simetri itu sisi sama sisinya sama, kita hanya buat sebelah dengan cara klik kanan, kita convert dulu ke edit poly ya. Kita ulang lagi. Si objek ini kita seleksi, klik kanan, convert to edit poly. Kita juga bisa edit edit mesh, edit poly, tapi yang dipakai yang ini, edit poly. Dari convert ini, nah edit poly, karena kita butuhnya hanya sebelah ini, kita hapus. Nah ini fungsi-fungsi di edit poly ini ada vertex. Vertex itu untuk menyeleksi yang titik-titik ini. Kita biar lebih jelas nih. Vertex ini untuk menyeleksi, nah namanya
yang namanya vertex itu ini titik-titik ini. Terus ada lagi edge ini untuk ini. Untuk yang garis-garisnya. Kalau ini border ini untuk seleksi area yang terbuka nanti. Karena ini enggak ada area yang terbuka, berarti belum bisa diseleksi dengan tools ini. Nah, untuk polygon ini seleksi yang area isinya ya, satu-satu ini. Atau bisa kita drag. Atau bisa kita pilih seleksinya dengan cara menekan kontrol, kita random. Nah, seperti itu dengan ini. Kalau ini, elemen ini berarti klik sekali semuanya ke seleksi. Itu fungsi-fungsi yang ada di edit poly. Oke, kita akan coba buat modelnya karena kita butuh butuh sebelah. Kita hapus aja nih yang sebelah. Seleksinya seperti ini. Ini kita hapus. Nah, fungsi yang ini tadi kan nggak bisa nih. Sekarang karena ada area yang bolong, kita coba perjelas. Nih area yang bolong ini, kita klik, jadi bisa terseleksi karena fungsi border ini untuk menyeleksi area-area yang bolong. Oke, udah punya nih objek untuk kita edit untuk pembuatan modelnya. Share dulu. Untuk menyeleksi vertexnya tadi, kita klik ini yang bagian vertex, kita geser kira-kira segini badannya, ini ke bawah, ini ke atasnya segini. Kita coba geser ke sini, dipas-pasin dulu aja. Nah, karena area ini belum kita tambahkan, sekalian saja saya coba tambahkan biar teman-teman paham. Nih untuk penambahan ini, sekinya kita coba seleksi. Nah, bisa klik satu-satu gini, atau klik sekali, terus bentar, biar kelihatan. Nah, ini diklik sekali nih, ada tanda merah di sini. Nah, klik ring ini, langsung ke seleksi semua jajaran sini. Oke, cara menambahkannya, kita klik kanan, pilih connect nih. Langsung ada penambahan baru nih, satu. Kita mau menambahkan berapa, tinggal tambah di sini. Contoh kita tambahkan segitu aja ya, dua. Oke, ada penambahan baru biar lebih jelas. Nah, sekarang kita edit manual nih untuk modelingnya. Share, geser. Ini untuk pengeditan manual. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang
bagian pinggirnya. Tanya ininya. Kita geser-geser dulu aja, pas-pasin. Oh ini di sini. Seperti itu ya. Seperti ini. Seperti ini bentukannya. Coba di rumah ya. Seperti ini. Oke. Sekarang bagian kita coba buat bagian tangannya. Kita dari sini. Dengan cara menggunakan ini untuk menyeleksi area ini. Oke. Nah, untuk menambahkan sebuah objek ke pinggir, kita gunakan extrude. Klik kanan, extrude. Nah, seperti ini. Seperti ini. Untuk kakinya, kita gunakan extrude juga. Nah, oke, contoh seperti ini.
Kita tambahkan lagi di sini. Area seleksi. Baik, kita tambahkan satu aja dulu. Untuk penambahan sebelah atas atau bawah kita tinggal geser-geser aja nih. Oke, sudah itu. Kita udah punya bagian tangan dan kaki seperti ini dan belum utuh. Kita coba buat simetrinya ke sebelah sini dengan cara pastikan dulu ininya di titik nol. Sumbu X-nya tuh di titik nol karena kita akan mengcopy ke sebelahnya menggunakan simetri. Klik lift. Nah, seperti ini. Oke, ulang ya. Dilihat dulu simetrinya biar paham. Jadi untuk mengcopy ke pinggirnya ini usahakan ininya harus di titik nol. Hierarki namanya itu, hierarki. Simetri, klik flipnya. Nah, jika kita ingin mengedit, kita tinggal klik ininya lagi. Oh, kita edit ininya. Kita tambahkan lehernya dulu ke atas. Ke sini. Kita tambahkan leher. Terus, gila. Terus, oke. Simetrinya kita hide dulu. Simetrinya kita hide dulu. Kita tambahkan ininya. Jadi di sini kita mengolah untuk fungsi-fungsinya ya, bukan bukan dari hasil hasil dari karakternya, tapi fungsi-fungsi dari cara pengeditannya. Contoh
untuk menambahkan sebuah edge di modelan ini, kita gunakan connect di sini untuk menambahkan panjang atau menambahkan objek, kita gunakan extrude. Nah, jadi fungsi-fungsi itu ya yang mesti dipahami nanti. Karena ini nanti kepake untuk pemodelan-pemodelan objek 3D yang lain juga. Fungsi-fungsinya seperti itu. Oke, baik. Bikin dulu lehernya. Yang ini bagian leher karena ini ada ketutup, kita hapus saja karena bagian yang lainnya nanti ketutup sama yang sebelahnya lagi. Oke, udah. Ya, sampai sini dulu. Pas kita simetri ternyata ini masih belah itu, kemungkinan besar perteknya belum ada di titik nol ya. Contoh yang ini. X-nya ini kita rubah di titik nol tadi kegeser kayak titik nol. Seperti ini bentuknya. Kita coba perhalus dulu. Coba kita lihat dengan menggunakan turbo smooth. Turbo smooth. Jadi agak halus nih. Oke, kita coba lagi ke tampak samping. Kita perlu penambahan lagi di sini. Cara menambahkan garis secara random, kita dengan tool cut ya di sini. Cut. Kita menggunakan tool cut ini itu. Jadi kita bisa menambahkan kalau yang tadi dengan menggunakan connect itu dibuatnya secara otomatis ya di tengah-tengah kalau menggunakan connect. Kalau menggunakan cut ini kita bisa menambahkan satu secara random. Nah, seperti ini. Oke,
Yang intinya nanti fungsi-fungsinya teman-teman bisa pahami fungsi-fungsinya, bukan dari bentuk karakternya sendiri. Kalau karakter teman-teman bisa lebih berimajinasi lagi. Yang intinya cara pemodelan menggunakan geometri itu caranya seperti ini ya kira-kira. Nanti ini bisa saya percantik lagi, perhalus lagi karena imajinasi saya juga kurang begitu ini untuk pemodelan. Paling nanti eh, untuk animasinya paling yang penting di animasi dan fungsi-fungsi untuk pergerakannya teman-teman bisa paham. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, kalau ini nantinya tugas mandiri ya masing-masing. Nanti tugas akhirnya itu menampilkan atau mempresentasikan eh, animasi dari karakternya itu sendiri. Eh, tapi nggak perlu khawatir ya karena yang penting teman-teman bisa tahu fungsi penganimasiannya untuk pergerakannya, eh, cara pengeditannya untuk modelnya sendiri nanti teman-teman bisa pakai model hasil apa hasil praktek barang-barang kita ini bisa dipakai untuk animasinya. Jadi teman-teman gak harus eh, kesulitan buat karakternya kecuali mau berkreasi sendiri lebih bagus tuh. Tapi untuk karakternya sendiri supaya bisa kekejar kita gunakan karakter yang sudah jadi nanti ini saya perhalus lagi, percantik lagi karakternya. Eh, Teman-teman nanti bisa pakai karakter ini untuk menempelkan tulangnya, menggabungkan tulangnya, menganimasikan nanti biar lebih mudah nantinya. Yang penting paham untuk pembuatan karakternya, terus cara mengedit karakternya, gimana cara menggabungkan karakter ini dengan tulangnya, gimana cara menganimasikan tulangnya itu. Seperti itu ya. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Itu tadi kan berkaitan dengan UAS, Pak ya, tugas akhir. Nah, kalau UTS-nya kira-kira ngapain, Pak? UTS-nya nanti eh, pemodelan biasanya. Kalau kemarin UTS-nya tuh eh, buatkan sebuah model dari untuk bentukan 3D ya. Contoh seperti ini. Kemarin kan eh, contoh-contoh dasarnya membuat modeling benda-benda sekitar, contoh pembuatan kursi atau pembuatan meja berikut dengan teknik renderingnya menggunakan lighting. Makanya nanti nih kan ini perkenalan dasar untuk modeling nih. Nanti saya setelah ini modelnya diperhalus lagi nanti setelah ini baru dikasih lighting terus teknik renderingnya teknik output renderingnya menggunakan apa menghasilkan gambar atau video jadi teman-teman bisa pelajari dulu itu nanti sharing ini sebelum sebelum masuk UTS udah harus bisa itu ya teknik-teknik seperti itu cara memasukkan gambar dalam bentuk material. Nah, makanya ini pemodelan dasarnya, teknik-tekniknya harus tahu dulu. Yang penting enggak harus ngikutin ini, ngikutin buatan karakter atau apa. Yang penting tahu teknik-tekniknya. Contoh kita pembuatan modeling ini menggunakan edit poly, terus edit menggunakan vertex, terus menggunakan elemen-elemen ini supaya bisa
membuat model yang lain, gitu intinya. Nanti dibahas juga untuk pembuatan animasinya ya, animasi standar nanti. Tapi tahapan-tahapan selanjutnya itu untuk yang dasar-dasarnya kita mesti paham dulu untuk pemodelan. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau ini ada yang nanya nih. Kalau modeling sih nggak harus modeling apa karakter seperti ini, bisa model nanti pemodelannya bisa untuk ya benda-benda di sekitar aja gitu. Karena ini masuk ke karakter tuh karena supaya nanti karakter ini bisa dipakai untuk UAS. Karakter ini untuk UAS, jadi setidaknya paham untuk cara pengeditan karakternya gitu. Karena kemarin juga saya bebaskan untuk membuat animasi itu karakternya saya bebaskan mau mendownload, mau bikin sendiri atau apa karakternya. Cuman banyak yang kesulitan itu dari downloadan itu biasanya karakternya tuh sudah apa vertexnya sudah banyak gitu. Kalau ini kan masih disebutnya itu istilah dalam 3D itu low poly ini karena vertexnya atau garis-garisnya ini masih masih sedikit ya. Kalau yang downloadan itu biasanya sudah seperti ini contoh. Ini kan masih kebilang sedikit nih. Nah, kalau udah di internet biasanya hasil downloadan tuh suka sampai nah udah seperti ini nih. Vertexnya tuh udah nggak bisa diedit-edit lagi. Jadi digerakinnya juga susah. Nempelin tulang ke sininya. Emang bisa, cuman pas proses renderingnya itu pasti kebanyakan gak kuat di PC-nya atau di laptopnya. Kecuali teman-teman nemu karakternya yang low poly di internet terus bisa dianimasikan lebih bagus. Nggak masalah juga, cuman kasihannya tuh kalau misalkan download terus vertexnya udah penuh seperti ini nih, susah ngeditnya. Oke. Oh, iya lebih bagus tuh. Ada nilai plus juga kalau misalkan buat karakter sendiri. Contoh, eh, kita ngembangin ide kita untuk, saya coba buat karakter untuk kampus atau karakter chibi atau karakter lucu untuk eh, bahkan membuat karakter kita sendiri. Nah, itu lebih bagus tuh. Iya, 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 gak apa-apa. Yang penting arahannya itu bukan dari bagusnya animasi, perfectnya animasi. Yang penting fungsi-fungsi dasarnya itu, terus eh, caranya, cara modeling, terus lightingnya juga, terus skinning, semuanya udah paham gitu. Nah, untuk karakter bagus atau enggaknya itu kan selera. Yang penting fungsi-fungsinya paham aja. Karakternya juga saya juga nggak mengharuskan perfect bagus seperti di film-film nggak seperti itu juga. Malahan karakternya ya udah kalau misalkan kebingungan buat karakter pakai karakter punya saya aja. Yang dikejarnya intinya bukan itu, yang penting paham untuk cara mengedit dan menganimasikannya seperti itu ya. Makanya saya juga ini pembuatan karakternya juga nggak nggak fokus di detail-detailnya karakternya. Nah, itu lebih ke pemahamannya. Karena eh, kita juga
nggak mungkin bisa apa menyampaikan semua fungsi-fungsi yang ada di sini kan. Itu kembali lagi ke teman-teman untuk menggali imajinasinya. Yang penting dasar-dasarnya tahu, eh, terus punya imajinasi lebih untuk mengembangkan itu lebih bagus. Itu intinya sih. Malah nanti untuk UASnya saya juga kasih beberapa opsi untuk karakter, mau pakai karakter yang mana nih. Paling gitu saya juga. Nggak usah terlalu wah 3D susah nih, animasinya gimana nih. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya juga nanti saya jelaskan tahap demi tahapnya biar biar nggak bingung gitu, biar biar nggak sengeri itu 3D itu. Malahan lebih lebih mengenal 3D lebih kalau imajinasinya kuat malahan lebih lebih pengen menggali lebih dalam lagi. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Itu untuk UAS untuk UTS ya. Contoh nih, eh, contoh pembuatan meja, kursi dikasih tekstur kayu atau tekstur kain, buatan sofa atau apa. Itu di UTS-nya nanti. UTS karena UTS itu yang dikejar tuh mengerti cara teksturing material, terus cara mengimplementasikan dari tekstur itu ke model, terus teknik rendering, pengambilan angle-nya, terus lighting nanti. Itu kalau kalau UTS, kalau kalau UAS baru masuk ke animasi, cara menggabungkan tulang dengan karakternya itu, terus penganimasian, dan untuk selanjutnya untuk pengembangannya yang penting tahu dasarnya pasti bisa mengembangkan sendiri. Dan untuk pengembangan dan masih bingung-bingung, em, bisa japri atau WA di grup untuk nanya-nanya lebih bagus tuh. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini fungsi dasar-dasar untuk pengeditan ya. Nanti ada lagi fungsi untuk menyambungkan dua objek menjadi satu, baik untuk perkenalan karakternya seperti ini dulu aja ya, karena eh, saya masuk ke karakter ini untuk pengenalan dasarnya, untuk proses proses awal pembuatan karakter secara manual itu seperti ini. Untuk minggu selanjutnya nanti saya coba buatkan karakter ini sudah utuh, karena kalau dipraktekkan sampai buatan kaki, tangan, kepala, telinga sampai yang lainnya pasti bosan juga teman-teman dan waktunya juga gak akan cukup. Paling minggu depan saya usahakan karakter ini sudah sempurna, bukan sempurna lah, udah utuh. Eh, Nanti baru ke pengenalan berikutnya tentang penggabungan karakter dengan tulang, atau kalau itu serasa agak jauh mungkin saya perkenalkan dulu untuk teknik-teknik angle kamera, eh, cara rendering, cara pembuatan output rendering. Karena untuk UTS-nya sendiri
enggak sampai masuk ke penggabungan tulang dengan karakternya. Berarti itu sesi itu berarti untuk nanti setelah UTS. Oh, nanti saya share untuk bukunya ya untuk e-booknya referensinya ya. Baik baik terima kasih nih pertanyaannya. Tapi jangan lupa ini ya, ingatkan juga nanti lupa lagi kayak softwarenya sendiri kan. Iya iya iya. Saya kadang suka lupaan juga. Nah untuk pengenalan karakternya eh, segini aja dulu. Tapi saya ada tambahan lagi nih untuk sedikit untuk bahan UAS, untuk bahan UTS-nya, cara pengambilan angle kamera. Contoh, kita hilangkan dulu yang belakangnya. Contoh seperti ini, biar nggak bingung kita kasih alas dulu bawahnya. Jangan lupa di save dulu ya. Untuk membuat kamera itu sendiri bisa langsung kalau kita udah punya view yang pas seperti ini, dengan shortcut yang gampangnya kita gunakan Ctrl C. Nah, dari sini ada perubahan nih. Namanya jadi kamera yang tadinya perspektif. Kalau kita Ctrl C, di sini Ctrl C. Nah, ini berubah jadi kamera. Ini tuh udah masuk di area spot kamera. Contoh kalau kita buka keempat-empat view-nya, nah kameranya ada nih muncul. Nah, tampilan seperti ini, posisi kameranya tuh di sini. Gimana cara menganimasikan sebuah kameranya? Bentar kita ganti dulu ini. Jadi, nah, gimana cara menganimasikan sebuah kameranya? Kita tinggal pergi ke frame kosong nih. Untuk menganimasikan baik itu karakter, animasi objek, benda atau partikel, biasakan ininya di frame kosong dulu. Wajib nih aktifkan auto key-nya nih. Di sini kita klik sampai muncul tanda merah. Setelah itu kita geser ke frame mana nih? Animasinya mau sampai frame mana nih? Berarti perhitungannya di sini. Bentar ini, nyalain. Berarti di sini perhitungannya kita lihat di sininya. 30 fps. Nih, ada fps-nya nih. Berarti 1 detik itu, nah sampai sini 30 fps. 2 detik berarti 60 fps. Jadi animasi real time-nya itu selama 30 frame ini, si frame ini maju sampai 30 ini, real time-nya itu 1 detik.
1 detik. Nah, berarti kita coba sampai 90 berarti 3 detik. Karena ini auto key-nya masih aktif, kita coba gerakkan kameranya sampai sini. Kameranya klik. Kalau kita klik Kalau kita klik yang tengah-tengah ini, si kamera sama fokusnya ini, nih ada di bawah. Nah, yang fokusnya ini, maka akan terseleksi dua-duanya kalau kita klik yang tengah ini. Dan kalau kita geser, dua-duanya akan gerak. Tapi kalau misalkan kita klik yang kameranya doang, kita geser, maka kameranya doang yang gerak. Ini view dari kameranya yang ini. Ini coba kita gerakkan ke. Nah, kameranya doang yang geser. Tapi kalau kita klik tengah-tengah, dua-duanya yang gerak. Jadi itu semahir-mahir kita aja kalau misalkan contoh kita sering membuat video di HP itu, kita pasti tahu angle-angle yang bagus itu seperti apa. Contoh kita gerakan seperti ini. Nah, jadi dari frame 0 sampai 90 ini, 3 detik pergerakannya seperti ini. Nah, ini untuk bahan UAS nanti cara menganimasikan kamera itu seperti ini. Bukan UAS, UTS, maaf. UTS. Nah, tinggal nanti objek apa yang mau di shoot di sini. Objek apa yang kita buat. Cara ngeplaynya itu shortcutnya tanda tanya kalau di keyboard. Coba kita gedein di sini. Tanda tanya di keyboard. Nah, seperti itu. Kalau kita udah cukup menganimasikannya, serasa puas untuk angle-nya. Jangan lupa ini wajib untuk dimatikan. Kalau nggak dimatikan nanti tiap kita pergerakan apapun dianggapnya kita membuat animasi. Kita dibuat di jadi gerak. Kalau nggak dimatikan, ini wajib dimatikan lagi setelah setelah kita membuat animasi pergerakan apapun. Kalau udah selesai langsung matikan lagi auto key-nya. Nah, seperti itu. Oke. Yang kedua, contoh ini kameranya. Kita bisa membuat kamera lebih dari satu ya, puluhan. Contoh kita udah punya kamera di sini, kita ingin buat lagi kamera yang baru atau biar gak bingung kita umpetin dulu kamera yang itu. Nah, teknik yang kedua untuk angle kamera itu supaya bisa berputar 360 derajat, kita harus buat dulu acuannya seperti tripodnya lah. Nah, buat acuannya seperti ini, menggunakan ini circle ini. Kalau tadi pemodelan menggunakan geometri ini, kalau untuk circle ini menggunakan shape tool ini. Nah, caranya
Kita buat kamera di sini. Toh, Ctrl C. Nah, kamera. Caranya seperti ini. Aduh, ini kalau ini. Animation ya. Dari kamera ini, kamera pergi ke animation, constraint. Nih, fat constraint. Setelah itu akan muncul tanda seperti ini. Ini tuh maksudnya kamera ini mau ditempelkan kemana atau dipetakan kemana nih. Kita ulang lagi. Dengan klik kameranya, animation, constraint, fat constraint. Klik di sini. Nah, maka secara otomatis si kamera ini udah nempel ke sini. Kita gerakan juga ikut dia. Nah, untuk yang si objeknya ini kita tempelkan di sini. Secara otomatis kamera itu udah nempel di sana, muter secara otomatis. Contoh dalam bentuk animasinya, kita play. Nah, muter secara otomatis. Kan ke atas, kita play. Muter secara otomatis ya. Itu tinggal mau lama atau sebentarnya tinggal tergantung teman-teman ya. Di sini bisa disetting lagi frame-nya, kan tadi sampai 90 sampai 100 nih frame-nya. Kita bisa tambahkan lagi sampai 500 frame-nya atau 1000 atau berapapun, soalnya kan ini tergantung tergantung mau lama atau sebentarnya buatan animasinya. Oke, sebentar lagi ya. Ini untuk kameranya sendiri kan tadi cepet nih pergerakannya. Nah, karena sampai frame 100 berarti sampai 3 detik lebihan. Kita panjangin lagi aja ininya. Keyframe-nya kita geser. Maka pergerakannya akan menjadi lambat karena sesuai waktu yang kita tentukan ini. Nah, contoh kalau kita lihat di animasinya, nah jadi gerakannya jadi lambat seperti ini karena waktunya juga jadi lama. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi?